Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Febiola Silangi dengan NIM 10225007 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan ukuran posisi data kelompok yang terdapat di dalamnya itu kuartil, desil, dan presentil. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertian ukuran posisi. Hanya mengandalkan ukuran lokasi pusat atau central detensi untuk menggambarkan suatu distribusi seringkali tidak tepat sasaran. Menyertakan ukuran lokasi pusat dengan ukuran penyebaran atau variabilitas akan membantu melengkapi gambaran dari suatu data. Ukuran letak atau nilai posisi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda dengan ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nilai posisi terbagi menjadi 3, yaitu 1 kuartil, 2 desil, dan 3 presentil. Cara membuat distribusi, ada 3 tahap cara membuat distribusi frekuensi, yaitu yang pertama menentukan jumlah kelas atau golongan. Prinsipnya, satu menentukan besar kecilnya kelas atau golongan berdasarkan pertimbangan yang logis dan masuk akal dari sisi pengolah data. Yang kedua, jumlah kelas yang terlalu banyak mengakibatkan tidak praktis dan kemungkinan ada beberapa kelas yang tidak mempunyai data atau kosong. Yang ketiga, jumlah kelas yang terlalu sedikit mengakibatkan banyak keterangan atau penjelasan yang hilang. Rumus jumlah kelas menurut H.A. Strange, K sama dengan jumlah kelas, K sama dengan jumlah data. Yang kedua, menentukan rentang kelas atau biasa disebut dengan R, yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Dinotasikan dengan rumus R sama dengan XN sama dengan data terbesar, XI data terkecil. Dan ketiga itu menentukan beda kelas atau interval atau biasa disebut dengan I, yaitu panjang kelas satu dengan kelas berikutnya dengan rumus I sama dengan interval K sama dengan jumlah kelas. Selanjutnya perhitungan data kelompok kuartil. Yang pertama itu kita membahas mengenai kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Istilah kuartil dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kuartil. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4n. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama Q1, Q2, dan Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi data yang diselidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4n. Jalan pikiran serta metode yang digunakan adalah sebagaimana yang telah kita lakukan pada saat kita menghitung median. Hanya saja, kalau median membagi seluruh distribusi data menjadi 2 bagian yang sama besar, maka kuartil membagi seluruh distribusi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Adapun contohnya yaitu hasil penelitian tentang waktu penggunaan internet atau dalam jam per minggu dalam 80 mahasiswa di sebuah universitas pada tahun 2004 diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan dalam bentuk distribusi frekuensi. Diketahui data waktu penggunaan internet dari 30 mahasiswa sebagai berikut. Tentukanlah Q1, Q2, dan Q3-nya. Langsung saja kita jawab di sini. Yang pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya mulai dari data terkecil hingga terbesar, yang dimana jumlah data sampelnya itu ada 30. Lalu kita menentukan banyak kelasnya, yang dimana banyak kelas itu ada 6, menunjukkan bahwa data waktu penggunaan internet mahasiswa dibagi ke dalam 6 kelompok interval. Jumlah 6 kelas sudah cukup untuk menggambarkan pada distribusi data secara jelas dan seimbang, sehingga memudahkan dalam analisis statistik sebagai kuartil, desil, dan presentil. Yang ketiga, kita tentukan beda nilai data. Data memiliki variasi yang cukup lebar yang menunjukkan bahwa kebiasaan penggunaan internet antar mahasiswa cukup beragam, ada yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Yang keempat, kita tentukan beda kelas atau I. Panjang 4 dipilih agar seluruh data bisa terdistribusi secara merata. Tidak ada kelas yang terlalu sempit atau terlalu lebar, sehingga distribusi frekuensi menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan akurat untuk analisis selanjutan.
Yang kelima, bentuk distribusi frekuensi. Waktu penggunaan interval frekuensi itu adapun kelasnya itu 75 sampai 78, frekuensinya itu ada 4, 7982 frekuensinya 4, 8386 frekuensinya 8, kelas 8890 frekuensinya 7, kelas 91 sampai 94 itu frekuensinya 5, kelas 94 sampai 98 itu frekuensinya 2. Jumlah 30. Selanjutnya kita tentukan nilai kuartil 1 dari data di atas. Selanjutnya kita tentukan letak kuartil ke-1 untuk mengetahui posisi kuartil dalam urutan dengan data sebagai berikut. Oleh karena letak kuartil pertamanya 7,5, maka kuartil tersebut berada di rentang jumlah pasien 79 sampai 82. Lalu tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dan panjang data atau interval L sama dengan 79 kurang 0,5 sama dengan 78,5. CF sama dengan 4, F-nya sama dengan 4, dan D-nya sama dengan 4. Terakhir, substitusikan nilai elemen yang diketahui pada persamaan berikut. Selanjutnya, pengertian desil. Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari data yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 10 subkelompok yang sebanyak-banyaknya. Desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 10 bagian yang sama besar yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana 9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Cara pengerjaannya sama seperti data kuartil tadi, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, oleh karena desil ketiganya adalah 9, maka desil tersebut berada di rentang berkas rekam medis 83 sampai 86. Tentukan tepi bawah desil ketiga dan panjangnya data sama dengan L sama dengan 83 kurang 0,5 sama dengan 82,5. CF-nya ada 8, FD-nya ada 8, dan I-nya ada 4. Terakhir, substitusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada persamaan berikut. Selanjutnya, pengertian presentil. Presentil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 100 subkelompok yang sama banyak. Presentil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering dibutuhkan per seratusan. Presentil yang biasa dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut ukuran persatuan. Sini kita bisa lihat contohnya. Keterangan P itu persentil atau P1 sampai P100. Hal itu tepi bawah kelas persentil. N itu jumlah seluruh data, I itu letak persentil 1 sampai 100, CF itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FD itu frekuensi kelas persentil 1, dan I itu panjang interval kelas. Oleh karena itu, untuk menentukan presentil dari soal kasus yang sudah kita bahas, presentil ke-40-nya adalah 12, maka desil tersebut berada di rentang berkas rekam medis 83 sampai 86. Lalu tentukan tepi bawah presentil ke-40 dan panjang data. L-nya itu 83 kurang 0,5 sama dengan 82,5, CF-nya itu 8, FD-nya itu 8, dan I-nya itu 4. Setelah itu kita substitusikan nilai elemen-elemen yang kita ketahui pada persamaan sebagai berikut. Di sini kita langsung masuk ke soal kasus, yang dimana soal kasusnya itu mengenai seorang petugas manajemen informasi kesehatan di sebuah rumah sakit ingin menganalisis jumlah berkas rekam medis yang diproses setiap hari selama 1 bulan atau 30 hari. Data yang diperoleh masih dalam bentuk acak sebagai berikut. Adapun data yang sudah ditentukan, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama itu kita disuruh mencari kuartil, desil, dan presentilnya. Yang pertama kita masukkan rumus kuartil atau Q1, yang dimana rumusnya itu QI sama dengan I per 4N. Q1 sama dengan 1/4, N-nya tadi kita ubah jadi 30 karena dia memiliki 30 sampel. Jadi Q1 sama dengan 1 dibagi 4 dikali 30, yaitu 7,5. Lalu kita masukkan kelas, yang dimana 47 sampai
50. L-nya itu 47 kurang 0,5 sama dengan 46,5. CF-nya itu 4, F-nya itu 8, dan I-nya itu 4. Selanjutnya kita menentukan desil, yang dimana rumus desil itu I sama dengan 10 kali N. D3 sama dengan 3/10 dikali 30. D3 sama dengan 9. Lalu kita menentukan jumlah persentilnya dengan rumus PI sama dengan I per 100 kali N. I nya tadi kita sudah dapat, yaitu 40, jadi P40 sama dengan 40 per 100 dikali 30 sampel, jadi P40 sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Q1 nya 48,25, D3 nya 49, P40 nya sama dengan 50,5. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang petugas rekam medis ingin menganalisis jumlah kunjungan data pasien per 30 hari. Adapun data sebagai berikut. Tentukan kuartil 1, desil 4, persentil 60. Langsung saja kita urutkan terlebih dahulu data yang terkecil hingga terbesar, lalu kita buat tabel distribusinya, yang dimana teman-teman bisa melihat di sini ada kelasnya. Kita buat dari 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42 sampai 45, 46, 49, 50, sampai 54. Lalu kita buat frekuensinya dan frekuensi kumulatifnya. Setelah itu kita mencari Q1 nya, yang dimana rumusnya tadi Q1 sama dengan L ditambah N per 4 kurang CF per F dikali I. Lalu dimana L itu nilainya 33,5, CF itu nilainya 4, F itu nilainya 4, dan I itu nilainya 4. Jadi Q1 sama dengan 33,5 tambah 7,5 kurang 4 per 4 dikali 4 sama dengan 37. Lalu kita tentukan D4 nya, jadi mana rumusnya itu DI sama dengan L ditambah N per 10 kurang CF per F dikali I, jadi mana D4 sama dengan 37,5 ditambah 12 kurang 8 per 6 dikali 4. D4 sama dengan 37,5 tambah 2,67 sama dengan 40,17, hasilnya 40. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Q1 nya 36, D4 nya 39, P60 nya itu 44. Kita masuk ke soal kasus yang terakhir. Seorang petugas rumah sakit ingin menganalisis waktu tunggu pasien atau per menit selama 30 hari data. Tentukan kuartil 1, desil 2, dan persentil 70. Sama seperti pembahasan kita sebelumnya, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya, lalu kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Setelah itu kita langsung mencari Q1 nya, yang dimana Q1 nilainya itu 23,5 ditambah 7,5 kurang 4 per 4 dikali 4 sama dengan 27, dan D2 nya itu 23,5 tambah 6 kurang 4 per 4 dikali 4 sama dengan 25,5, dan P70 nya itu 35,5 tambah 21 kurang 20 per 4 dikali 4, hasilnya 36,5. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Q1 nya 27, D2 nya 25,5, dan P70 nya itu 36,5. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai pengukuran ukuran posisi data kelompok, kuartil, desil, dan persentil. Sekian dan terima kasih.